nama saya Prasadita Syafani. Nama saya Nur Dini Fajwa. Perkenalkan, nama saya Josan Ruwonua. Perkenalkan, nama saya Nur Muklis Wirangga. Perkenalan, nama saya Laurentius William Sreoya. Perkenalkan, nama saya Lia Putri. Pengertian Revolusi Cina. Revolusi Cina adalah sebuah pergolakan politik yang berusaha untuk meruntuhkan kekaisaran dinasti Manchu dan mendirikan negara demokrasi Cina. Revolusi Cina berlangsung pada awal abad ke-20 Masehi 1911 sampai 1912 Masehi. Revolusi ini juga menghasilkan suatu pemerintahan baru dan pertama di Asia yang berbentuk republik. Latar belakangnya terjadi revolusi Cina adalah ketidakpuasan rakyat Cina terhadap kekuasaan dinasti Qing. Secara umum latar belakang terjadinya revolusi Cina ini adalah ketidakpuasan rakyat Cina terhadap kekuasaan dinasti Qing yang dianggap lemah, terutama dalam menghadapi pengaruh Barat. Berkembangnya pengaruh Barat di Cina menyebabkan muncul gerakan rakyat untuk menuduh dinasti Qing bekerja sama dengan imperialisme Barat. Berikut latar belakang terjadinya revolusi Cina. Yang pertama ada dominasi Inggris. Inggris adalah negara barat pertama yang membuka jalan masuknya pengaruh barat di Cina. Sejak tahun 1800, Inggris menyeludup candu ke Cina dan sejak itulah perdagangan candu meluas di Cina. Inggris mendapat keuntungan yang besar dan rakyat Cina menjadi korban. Pada bulan Maret 1839, Cina menyita candu dari perdagangan Inggris. Peristiwa tersebut menyulut perang antara Inggris dan Cina. Perang tersebut dikenal dengan Perang Candu. Dalam perang tersebut, Cina kalah dan menandatangani Perjanjian Nanking. Isi Perjanjian Nanking adalah 5 pelabuhan Cina dibuka untuk perdagangan bangsa asing. Lalu yang kedua, ada terjadinya pemberontakan. Didorong oleh anggapan bahwa dinasti Qing lemah terhadap bangsa asing, kemiskinan rakyat, serta keinginan rakyat untuk membangun masyarakat baru. Muncullah pemberontakan di Cina. Pemberontakan tersebut seperti pemberontakan Taiping, pemberontakan Pantai, pemberontakan Dungai, dan pemberontakan Boxer. Berikut latar belakang terjadinya revolusi Cina. 3. Modernisasi Cina. Pada tahun 1861 dimulai gerakan modernisasi di Cina sampai dengan tahun 1895. Modernisasi yang dilaksanakan meliputi berbagai bidang seperti kemiliteran, tarif dagang, komunikasi, perkapalan, perkeretaapian, produksi, dan pendidikan. Yang keempat ada invasi Jepang. Pada tahun 1894 sampai 1895 terjadi perang antara Cina dan Jepang. Dalam perang tersebut, Cina mengalami kekalahan dan harus menyerahkan Pulau Formosa di Taiwan pada Jepang. Nah, yang kelima ada munculnya paham baru. Masuknya bangsa asing membawa perubahan pendidikan di Cina. Hal ini terlihat melalui banyaknya paham Barat yang menyebar di Cina. Salah satu tokoh pembawa perubahan adalah Sun Yat-sen. Proses terjadinya revolusi Cina. 1. Revolusi Cina menumbangkan dinasti Manchu. Tumbangnya dinasti Manchu pada akhir 1912 adalah tonggak awal perubahan pola pikir rakyat Cina yang menjadi lebih modern. Dengan paham demokratis dan nasionalis yang berdampak pada penggerakan nasional rakyat Cina, menghapus kebiasaan feodal yang berlangsung berabad-abad. Revolusi Cina dipimpin oleh seorang revolusioner bernama Yuan Xinkai yang diangkat menjadi presiden di pemerintahan baru. Tapi pemerintahan yang dijalankannya bersifat diktator, bahkan membubarkan sistem parlemen di Cina dan dianggap sebagai kegagalan revolusi pertama di Cina. Sampai akhirnya dia meninggal. Pemerintahan terpecah dan menjadi kacau, apalagi tambah dengan imperialisme Eropa dan Jepang. Proses terjadinya revolusi Cina. Yang kedua, proses intelektual. Sejak awal mulanya penumbang dinasti Manchu dan gerakan
Semua berawal dari adanya revolusi intelektual. Sebuah revolusi pembentukan budaya baru yang diawali oleh orang-orang berintelektual pada kurun waktu 1911 sampai 1929. Selain itu ada gerakan budaya baru bersifat komunis, ajaran Marx dengan tokoh utamanya Mao Tse-tung yang memimpin revolusi petani untuk menumbang kaum nasional yang berkuasa. Selain dari sisi internal, revolusi Cina juga didorong adanya beberapa faktor eksternal seperti Perang Candu 1 dan 2. Hal ini terjadi lantaran kedatangan bangsa-bangsa asing di mana adanya penyeludupan candu Cina oleh Inggris pada abad 18 sampai 19. Perang Candu 1 berakhir karena Cina kalah dan menandatangani perjanjian Nanjing. Tokoh-tokoh adalah yang pertama Sun Yat-sen, presiden pertama Cina setelah Kaisar dihapuskan. Yang kedua Yuan Shikai, presiden pengganti pada masa revolusi Cina. Yang terakhir ada dampak revolusi Cina. Dampak revolusi Cina bagi masyarakat Cina dan dunia. Di antaranya yang pertama, rakyat massa dipersilakan mendidik diri dalam menggobarkan revolusi kebudayaan. Yang kedua, keberanian untuk melangkah maju telah berhasil, menumbangkan yang menganut sistem kapitalis. Yang ketiga, mencegah terjadinya tuduhan keliru terhadap rakyat revolusioner. Yang keempat, ada sasaran pokok dari revolusi kebudayaan adalah menumbangkan unsur-unsur dalam partai komunis yang menganut paham kapitalis. Yang kelima, revolusi sosialis yang telah mencapai suatu tahapan baru telah menegakkan orde baru yang mengembangkan gagasan dan kebudayaan baru. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.